Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih dari kawasan Jalan Senaru, saya Agung Sene, penyiar Anda, dan juga rekan operator kita Damelki yang masih menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini pendengar. Kita masih di sesi wawancara pendengar untuk edisi pagi hari ini. Kita lanjutkan untuk topik selanjutnya pendengar. Panitia Festival Golokoe 2026 siapkan layanan kesehatan gratis dan kesiagaan medis bagi peziarah. Dan untuk membahas hal tersebut kita sudah terhubung via telepon bersama dengan Ketua Seksi Kesehatan Panitia Festival Golokoe 2026, Teresia Asmon. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Kak Agung. Selamat pagi Bu Nei. Pagi dari Labuan Bajo. Iya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini Bu? Sehat? Baik, puji Tuhan, luar biasa, sehat. Oke, puji Tuhan Ibu. Bu, ini kita dapat informasi kalau dari Seksi Kesehatan Panitia Festival Golokoe 2026 menyiapkan layanan kesehatan gratis, begitu Bu Nei? Oh iya, betul. Jadi kemarin kita sudah bersepakat untuk tim layanan kesehatan untuk mendukung Festival Golokoe. Kalau sebelum-sebelumnya kita berfokus hanya pada layanan P3K untuk di setiap event dari hari pembukaan hingga penutupan. Yeah. Tetapi di tahun ini ya kita mengintegrasikan bentuk dukungan kita dengan layanan kesehatan gratis. Jadi ada CKG yang akan dilakukan di Waterfront City di beberapa hari. Pokoknya setiap ada orang-orang berkumpul ya, posko layanan kesehatan itu selain menyediakan layanan P3K juga layanan cek kesehatan gratis untuk pemeriksaan dasar seperti penimbangan, pengukuran berat badan, screening kesehatan seperti tes gula darah, tes kolesterol, dan tes asam urat. Juga nanti mungkin ada promosi layanan kesehatan yang lainnya karena kita juga melibatkan beberapa rumah sakit swasta, juga klinik-klinik swasta yang ada di Labuan Bajo, dan kita berharap juga nanti dengan dukungan sponsor yang lainnya yang sedang kita galang juga, jadi kita juga menyiapkan beberapa terapi suportif untuk obat-obat suportif seperti multivitamin dan lain-lain. Gitu sih. Oke. Bu Nei, ini bisa disampaikan seperti apa kesiapan dari panitia di khususnya seksi kesehatan Ibu Nei dalam menyediakan layanan kesehatan gratis bagi para peziarah dan masyarakat yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Festival Golokoe 2026? Ya, kami sudah membagi tim karena keterlibatan tidak hanya pemerintah tetapi juga layanan swasta juga kita libatkan. Jadi komposisi tim lumayan kuat lah tahun ini dengan layanan yang didukung juga oleh misalnya rumah sakit itu untuk tata kelola layanan rujukan juga kita sudah siapkan. Yang terdekat adalah Siloam, tetapi memang kemarin dari diskusi kita berharap kita memastikan untuk beberapa peserta secara khusus untuk utusan dari paroki kita berharap dapat informasi apakah memiliki BPJS seperti BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan. Ya, kita mengantisipasi risiko-risiko yang akan terjadi. Kalaupun tidak, ya harus ada antisipasi dari pemerintah atau panitia. Hingga nanti kalau ada sesuatu hal yang terjadi, ya, bicara risiko kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, tapi lebih baik sedia payung sebelum hujan. Dan kami standby. Jadi titik P3K itu tidak hanya stay di tempat, tapi kami mobile menyesuaikan konsep acara. Misalnya ada pergerakan massa, itu di setiap titik akan ada posko untuk P3K juga yang mobile. Jadi akan terus standby. Sudah dibagi sampai di hari penutupan. Terus yang lainnya, kami juga selain posko P3K juga nanti akan melakukan aktivitas seperti pengecekan keamanan pangan untuk semua UMKM yang ada di biar bagaimanapun ya festival tidak hanya tentang ramai, kita berharap juga tidak menimbulkan dampak seperti dampak masalah kesehatan bagi pengunjungnya. Jadi tugas kami ya seperti itu, tidak hanya di P3K tetapi akan juga mempromosikan kesehatan. Jadi kalau selama ini mungkin tidak pernah ke puskesmas atau fasilitas kesehatan, kita berharap ya dengan
sudah ada di ini sekaligus untuk ngecek keadaan kesehatan pribadi masing-masing. Jadi men-screening deteksi dini Hmm. status kesehatan saya itu semua umur ya. Jadi Iya, iya. semua umur dari anak-anak sampai lansia itu nanti kita akan lakukan screening. Jadi dengan senang hati. Jadi kami berharap posko kami nanti akan dikunjungi, terus nanti kami juga ya kalau misalnya untuk layanan yang biasa di puskesmas hanya penimbangan ini, tapi kami kemarin bagaimana kira-kira dengan menyediakan peralatan yang sedikit ya tidak seperti di puskesmas, misalnya timbangannya sudah timbangan pintar yang sekaligus bisa mengukur indeks massa tubuh, juga terkait lemak dan lain-lain. Itu coba kita akan adakan. Jadi itu juga menjadi strategi untuk menarik minat orang-orang yang berkunjung untuk mampir ke posko kesehatan. Gitu sih Kakak. Ibu nih, apakah bisa disampaikan juga apakah memang ini cuman di layanan cek kesehatan gratis ataukah mungkin memungkinkan untuk adanya mencakup penanganan kegawat daruratan dan rujukan medis begitu Ibu Nei? Iya, betul itu sekaligus. Jadi itu sudah kita siapkan. Jadi kalau misalnya ada kondisi di lokasi ya, jadi ada kegawat daruratan, itu alur rujukan sudah kita siapkan karena setiap malam itu sudah bertugas selalu ada dokter yang akan standby bersama perawat dan tenaga ambulans selalu standby. Jadi untuk rumah sakit rujukan kita sudah siapkan. Jadi nanti mungkin sebelum final dalam persiapan kami akan memberikan layout ya tata layanan yang akan dipublikasikan oleh tim media Festival Golokoy gitu. Tapi itu sudah dalam perencanaan kami. Rencananya ini cek layanan cek kesehatan gratis ini kesehatan gratis, ya. Ini akan dikeluarkan dimunculkan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa Ibu Nei? Dari pembukaan hingga penutupan. Berarti memang dari awal sampai nanti closingannya begitu Bu ya. Di setiap malam ya akan ada CKG. Ini HP-nya kami juga nanti akan informasikan berapa banyak ketersediaan ini ya BMHP atau untuk barang habis pakai untuk pemeriksaan apakah stik kolesterol, gula darah dengan asam urat. Itu nanti kami informasikan. Jadi tentu ya tidak mungkin sebanyak jumlah pengunjung, tetapi ya siapa cepat siapa dia yang akan dapat gitu untuk pemeriksaannya. Tapi kita berharap banyak sponsor ya untuk itu. Jadi selain ketersediaan yang dimiliki oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan, juga kita sudah mendiskusikan, jadi sangat membuka ruang untuk donasi atau dukungan dari sponsor untuk ketersediaan BMHP tersebut. Ini mengingat sebagian rangkaian kegiatan berupa prosesi dan ziarah yang membutuhkan aktivitas fisik Ibu Nei. Ini apa saja imbauan kepada para peziarah dan masyarakat mungkin agar tetap menjaga kondisi kesehatan selama mengikuti kegiatan Festival Golokoy 2026 ini? Iya, betul. Jadi kita juga nanti akan memberikan alarm atau peringatan ya untuk ya masyarakat yang punya penyakit khusus, karena kita melihat juga situasi dan proses acara seperti prosesi butuh jalan kaki yang cukup lumayan. Jadi ya bagi yang punya masalah kesehatan khusus ya itu diinformasikan boleh ikut, tetapi diinformasikan ke tim P3K dan kami akan membantu di titik-titik mana kira-kira posko P3K, layanan P3K akan selalu ada gitu. Kalau dari Ibu Nei sendiri sebagai Ketua Seksi Kesehatan di Festival Golokoy ini, bagaimana mekanisme apabila ada peserta atau peziarah yang mengalami kondisi darurat seperti kelelahan, dehidrasi, atau gangguan kesehatan lainnya Bu, untuk bisa dilakukan tindakan lanjutan dari Dinas Kesehatan sendiri? Iya, kami akan berkoordinasi tentu dengan tim panitia yang lain ya, seperti apakah LO atau panitia yang lain. Jadi intinya informasi ketersediaan titik posko P3K itu ada di berapa titik yang menurut kami, seperti misalnya prosesi yang bergerak itu dari alur dari titik dari Stella Maris, Waterfront City. Jadi ada yang nanti standby P3K di Stella Maris, di Waterfront City. Terus juga nanti ada yang mobile, artinya mengikuti alur prosesi di belakang dengan mobil ambulans. Terus ada di titik tengahnya itu di titik Siloam.
terus nanti sampai di Simpang Golokwe dan di RSUD Santo Yosef. Itu titik-titik poskonya akan diinformasikan ke panitia sehingga nanti kondisi-kondisi ini tahu kemana evakuasi harus dilakukan. Sedangkan pola alur rujukan, rumah sakit rujukan ya, kita punya rumah sakit rujukan ya 3, tetapi kita punya 2 yang terdekat dengan Lokasi. yang terdekat dengan event itu Siloam dengan Santo Yosef. Itu sudah didiskusikan sehingga nanti mungkin yang paling penting adalah kami akan menginformasikan ke panitia juga secara umum di mana kira-kira posko P3K berada sehingga mudah diakses juga dengan nomor kontak dari tim-tim yang bertugas di setiap posko. Oke, artinya berarti memang kalau misalnya ada peziarah yang datang nanti ke Festival Golokwe, kalau merasa dirinya sudah tidak kuat lagi dan melihat posko kesehatan, silakan langsung ke sana begitu Bu ya? Betul, hubungi nomor kontak, nanti kami akan informasikan untuk penanggung jawab hariannya di setiap posko. Oke, terakhir Ibu mungkin bisa disampaikan harapan panitia melalui penyediaan pelayanan kesehatan gratis ini seperti apa Ibu? Ya, kami berharap kami dari seksi kesehatan tentu dengan upaya kami akan mendukung pelaksanaan Festival Golokwe ini dan kita berharap kunjungan ini, festival ini tidak hanya terkait kunjungan yang banyak, peningkatan UMKM, juga kami juga berharap ini juga momentum untuk meningkatkan kesadaran sehat bagi seluruh pengunjung dan seluruh masyarakat yang ada di Manggarai Barat. Oke. Dan yang terakhir mungkin ya kami berharap juga ya ini karena bicara kesadaran akan sehat, tentu kita juga harus sedia payung lah sebelum hujan ya. Jadi penting untuk screening kesehatan sebenarnya di hari pertama untuk screening kesehatan itu juga akan sangat penting khususnya misalnya bagi panitia yang mungkin utusan-utusan dari paroki biar tahu kondisinya sejauh apa kondisi kesehatannya. Jadi kalau misalnya ada keadaan-keadaan yang sifatnya perlu ditangani segera, ya pasti ya kami akan melayani gitu. Oke, dan baik. persiapan untuk kepesertaan yang paling penting juga adalah memastikan bagaimana apakah kita sudah terlindungi atau tidak supaya nanti saat kejadian atau keadaan ya tidak mengalami kesulitan, jadi kita sendiri atau orang tersebut tidak sulit, juga panitia tidak disulitkan. Jadi kalau bisa kepesertaan BPJS Kesehatan, juga kepesertaan BPJS Tenaga Kerja, itu perlu diinformasikan juga dari sekarang, apakah sudah menjadi terlindungi atau tidak. Sehingga kalau belum terlindungi, ya minimal selama proses ya dari datang dari setiap paroki masing-masing hingga pulang kita pastikan terlindungi, jadi mengurangi resiko-resiko manakala terjadi sesuatu hal yang tidak diharapkan ya. Dari banyak kejadian, dari banyak event yang juga kita belajar dari sharing teman-teman sebelumnya bahwa ada banyak kasus kejadian saat proses misalnya rujukan, ternyata rumah sakit karena setiap pelayanan kesehatan itu kan pasti berdampak kepada biaya. Kalau misalnya peserta adalah peserta BPJS, itu pasti akan mudah gitu, tidak akan mengalami kendala dalam proses pengadministrasian. Tapi manakala tidak, jadi itu kan ya lumayan akan lumayan memberi sedikit ini untuk panitia maupun peserta tersebut. Jadi mungkin dari dini ya kita harus menginformasikan persiapan. Semoga berharap sih semoga semuanya terlindungi gitu. Amin. Dengan kepesertaan BPJS gitu. Iya, amin Ibu. Sehingga nanti tidak ada hal-hal yang tidak menyulitkan kita semua. Oke. Kalau terjadi sesuatu hal. Oke, ya mudah-mudahan baik pendengar dimanapun Anda berada juga mungkin kalau nanti akan pergi ke Festival Golokwe mungkin sebaiknya sebelum masuk ke stand-stand yang lainnya mungkin alangkah baiknya cek dulu screening dulu di posko kesehatan Ibu begitu ya. Ada di posko paling depan kok, jadi mudah diakses. Iya, takutnya daripada tidak dicek, tidak di screening, takutnya berdiri lama dan lain-lain, malah pingsan dan lain-lain kan cukup merepotkan juga untuk keluarga dan lain-lain begitu Bu ya. Betul, dan ini gratis Kakak. Oke, baik Bu Nei, terima kasih banyak untuk waktunya. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Nei, terima kasih. Pro 1
kanal informasi dan inspirasi.